Jadi pengangkatan tahun 2000, 2003 disuruh latih jadi instruktur guru bahasa Inggris di Bali dan di PM4TK Bahasa sekarang di Jakarta. 2004 disekolahkan oleh Pak Deo sampai 2006. 2007 dapat beasiswa sebenarnya sama Pak Ai. Saya ke Belanda. Tapi doa itu nggak terkabul pokoknya. Udah dapat MOU 1,2 miliar ke Belanda tapi gagal. Rupanya dipanggil ke Jakarta oleh Pak Deo. Ini sejarah saja biar artinya apa Bapak Ibu? Kita bisa ada di mana-mana untuk daerah. Yang kedua, kita bisa bersaing dengan siapapun karena tidak ada sekat-sekat waktu dan daerah. Kita boleh bangga di sana orang Dompu 2. Pak Nuril itu menguasai wilayah. Ya, saya hanya menjadi pendamping Pak Nuril. Ya, tapi alhamdulillah kita kemana-mana dengan tugas masing-masing. Kemudian hari ini, Umi, saya sudah sampaikan kepada Pak Deo kemarin bahwa saya ingin dapat cerita keluh kesah terkait dengan tugas kita, khususnya kurikulum merdeka. Nah, apakah di SMP 1 sudah guru sekolah penggerak? Belum, guru penggeraknya ada. Baik, izin Pak Deo yang pertama, perubahan status itu penting Bapak Ibu. Saya banyak kecewa dengan Nusa Tenggara Barat, jujur ini, apalagi Dompu. Di awal pencetusan program sekolah penggerak itu tidak ada satupun sekolah di NTB yang mendaftar. Kemudian di Mataram ada 2 gagal. Saya langsung telepon Kabit, kebetulan waktu itu masih di SLB, Bu Eva, Kabit PKLK, kebetulan sahabat. Saya telepon kecewa dengan NTB, nggak ada yang daftar. Apakah informasinya yang tidak sampai? Jawabannya beberapa hal. Tapi katanya yang pertama informasi kurang sampai. Saya sampaikan, saya harus jawab kasar bahwa saat ini jangankan informasi Jakarta, informasi luar negeri saja bisa diakses. Berarti letaknya bukan di persoalan informasi, tapi persoalan semangat. Kemudian ada program guru penggerak, sama persis ceritanya. Kemudian yang terbaru pendaftaran IKM, implementasi kurikulum merdeka. Saya barusan dapat data waktu ke Maluku ada 4 provinsi yang akan dibina oleh BKHM, Biro Kerjasama Luar Negeri Biro Kerjasama dan Komunikasi di Kementerian, salah satunya NTB. Nanti akan datang timnya bagaimana mendorong itu. Makasih Pak Deo, nanti ini bukan hanya cerita, tolong bikin benar aturan sanksi sih. Dorong semua sekolah daftar, nggak usah pikir kalau kepala sekolahnya syarat umurnya, bukan itu pikirannya. Daftar dulu semua, mau kepala sekolahnya 56 tahun ke atas daftar. Ratingnya yang dilihat adalah semangat input datanya, itu yang pertama. Persoalan lulus persoalan lain. Kalau kita mau berpikir yang lulus sekolah penggerak pertama itu banyak sekolah swasta kecil loh. Artinya apa? Bukan persoalan SNP yang terpenuhi yang mendorongnya, tapi bagaimana komunikasi, bagaimana memajukan itu, motivasinya berdasar dari awal. Itu. Kemudian sekolah belum IKM ya? IKM apa? Mandiri berubah. Baik. Bapak Ibu, saya ulangi, status itu penting. Mohon maaf ini saya nyelonong kemana-mana. Saya ingin katakan, siapa yang nyaman dengan status jomblo? Enggak ada. Status jomblo dengan usia urgent itu enggak nyaman. Sama dengan sekolah, kalau usianya sudah di atas 10 tahun, harus risih enggak berubah status. Penting Bapak Ibu. Kan bangga kita. Sekolahnya apa? Sekolah penggerak dong. Oh, sekolah IKM dong. Jangan pikir dulu IKM itu membingungkan, memberatkan. Setelah masuk baru kita nyaman. Ya tadi di Semansa 1 Manggelewa saya ditanya, apa sih Merdeka Belajar itu katanya. Ternyata di mana Merdeka Belajar itu guru bebas, merdeka, anak-anak juga merdeka nggak masuk. Yang dibaca oleh masyarakat. Saya ingin pelan-pelan ya Bos, satu persatu. Saya ingin dorong lo Bapak Ibu segera nanti buat surat edaran aja Pak Deo.
Semua sekolah wajib daftar kalau ada peluang pendaftaran sekolah penggerak, guru penggerak. Karena begini Bapak Ibu, kan ada orang masuk di koran, lo kok sekolah di kota-kotakan gitu kan? Kok guru di kota-kotakan, ada guru penggerak, guru non penggerak? Bapak Ibu, kalau tidak ada begitu tidak ada gradasi. Ngapain ada sekolah S1, S2, S3 kalau diratakan semua? Jadi gradasi status itu penting. Jadi daftar saja. Dan rating sama seperti Bapak Ibu. Kalau ada dangdutan, SMS itu tidak dihitung siapa yang ngirim, tapi siapa yang banyak. EBI itu kalah karena rating itu. Saya baca betul status orang Dompu Bima berebut EBI. Allah katanya bukan orang Dompu. Dan ngapain begitu? Yang kita bicara ini bagaimana kita bisa bangga dengan status itu. Kita dorong. Kemudian terkait IKM ini Bapak Ibu mohon dipahami. Pertama, kurikulum merdeka ini adalah implementasinya bertahap. Tidak ada paksaan. Tetapi ingat, bagi sekolah-sekolah yang tidak move on dianggap tidak maju. Termasuk guru-guru yang tidak mau penggerak. Ada yang guru penggerak angkat tangan, mohon maaf. Beda kan rasanya Pak. Dipanggil kemana-mana, ilmunya pasti lebih banyak. Saya dulu kalau ngajar di semester 1 manggilnya Pak, coba mana yang punya TV sebelah? Saya Pak, kamu nggak punya. Mana yang pintar? Yang punya TV. Bukan pintar karena otaknya, tapi duluan tahu. Yang nonton TV pasti cerita, sinetron ini enak, tapi kalau nggak punya TV, jadi pendengar setia. Nah seperti itu status itu, guru penggerak pasti ilmunya lebih banyak. Ceritanya, oh kami kemarin ngumpul di sana gitu-gitu. Coba ya nggak kemana-mana, nggak ada cerita. Nah ini kita bangun motivasi ini. Kemudian IKM ini Bapak Ibu kan ada mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Mandiri belajar itu menggunakan K13, tapi bisa menggunakan beberapa poin kurikulum merdeka. Ya, kemudian berubah dan mandiri kurikulum merdeka penuh. Bapak Ibu kalau ada yang nanya, kok kurikulum berubah terus? Ya semua harus berubah. Saya dengan bangga mengatakan bahwa saya adalah guru kemana-mana. Jadi kalau kita tidak berubah cara ngajar kemarin dengan hari ini, nggak maju, Umi. Perubahan metode mengajar, pendekatan itu adalah perubahan kurikulum. Perubahan dari buku tes ke modul itu perubahan kurikulum. Perubahan isi yang kita mau sampaikan itu perubahan kurikulum, Bapak Ibu. Perubahan alat evaluasi itu perubahan kurikulum. Hanya saja perubahannya ada yang secara formal kebijakan, ada yang tidak. Saya yakin Bapak Ibu melakukan, misalnya kemarin melalui cara belajar diskusi, kita belajar tentang biologi apa gitu. Itu kan metode. Besoknya kita ubah metode ceramah. Itu kan perubahan pendekatan. Coba baca isi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat aturan mengenai tujuan, isi, materi, dan cara. Jadi kalau empat-empatnya diubah ya Bapak Ibu sudah merubah kurikulum. Tetapi tidak ada yang diatur secara nasional. Kemudian Bapak Ibu bertanya, kok berubah lagi? Kok K13 belum? Lah dunia ini berputar terus ya Bapak. Saya selalu sampaikan yang gampang Pak Dewa dan pengawas. Dulu zaman kita ini guru kita ngajar pakai kapur kok. Sekarang masih mau ngajar pakai kapur sambil batuk. Ya enggak lah. Orang sudah pakai internet, satu kali klik keluar semua, masa kita mau pakai kapur terus. Nah itu salah satu filosofi mengapa kurikulum itu berubah. Tuh. Kemudian kurikulum merdeka ini kan ada banyak perubahan ya Bapak Ibu. Tapi tidak ada berubah. Kalau anak Jakarta mengatakan enggak banget itu, enggak berubah banget. Coba cek 4 peraturan yang mendasarinya. Atau ini ya, izin ya, udah nyala ya. Saya ingin Bapak Ibu memberi pertanyaan dulu, baru nanti saya nyalakan ini. Apa kesulitannya? Kalau saya ceritanya habis suara. Kebetulan manggung 2 hari nih, nggak tahu nih saya. Padahal mohon maaf guru bahasa Inggris. Kalau tiba di kampung itu pasti disuruh ceramah. Di Sore Utuh juga begitu. Ya alhamdulillah dengan dasar di Sore Utuh dan di Dompu ini saya jadi khotib internasional. Jujur itu, waktu Idul Kurban Olimpiade Internasional, khotbah itu di gedung Gelora Gubernur saya.
Satu-satunya orang Dompu yang khotib itu. Padahal guru bahasa Inggris. Ya why not? Sekarang kan bukan apa-apa. Nanti kita bicara kurikulum merdeka itu. Silakan tanya dulu, silakan. Biar nanti saya nggak banyak ngomong, tapi to the point. Silakan. Yang dirasakan sulit. Pertama, apa itu Merdeka Belajar kan? Tanya, oke, ini dulu. Bapak Ibu, Merdeka Belajar itu rumah. Program Mas Menteri itu Merdeka Belajar. Isinya sudah 24. Salah satu isinya itu, oke, saya sebut beberapa. Pertama, Kampus Merdeka. Itu Merdeka Belajar. Kemudian Kurikulum Merdeka, Sekolah Penggerak dan SMKPK. Kemudian Guru Penggerak. Yang terbaru ada, termasuk perubahan cara pembiayaan itu Merdeka Belajar. Organisasi Penggerak itu, PMO. Itu program Merdeka Belajar. Itu jargonnya Mas Menteri. Yang terakhir adalah transisi PAUD ke SD. Kemudian satu lagi, Merdeka Belajar itu bagaimana anak-anak kita yang jurusan IPS bisa masuk kedokteran. Itu sekarang itu. Dulu kalau IPS jangan hayal masuk kedokteran. Di kurikulum ini sekarang iya, boleh. Maka ada namanya di SMA itu mata pelajaran pilihan. Anak IPS boleh pilih matematika IPA, daftar jurusan kedokteran. Boleh. Judulnya transformasi SMPTN. Ada Kemdikbudnya? Ya hafal saya. Ya. Jadi itu. Silakan tanya judul sambilan. Silakan. Saya siap tampil tangan bawah. Pakai jaket. Iya, ini bisa. Oh, yang beda. Ya. Silakan. Ya, Bapak Ibu yang sampai jam berapa Pak Dio? Silakan dibatasi kalau itu. Jam berapa Ibu kalau? Kalau Bapak Ibu masih butuh ilmunya, siap sampai sore kan ya? Nanya dulu. Saya ke Mataram termalam, sahabatnya besok pagi. Nanya yang dirasakan sulit atau nanti menjelaskan semua. Kesulitan selama ini ya terhadap kurikulum Merdeka. Nanti saya tanya balik loh Bapak Ibu. Kalau nggak bertanya. Dijelaskan semua dari awal Pak. Oh gitu.